Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Akhirnya ada Here We Go. Patrick Dorgu, back kiri muda dari Lecce ya. Diinformasikan oleh Fabrizio Romano, ini Here We Go ke Manchester United setelah sekian lama, mungkin lebih dari satu musim ya, Manchester United ada back kiri yang bisa tersedia. Karena dari musim lalu nih kan situasi dengan back kiri Manchester United kesulitannya, Luke Shaw, lalu juga Tyrell Malacia, dan masih berlanjut musim ini juga. Tapi sebelum kesana, gua juga ingin menginformasikan Here We Go. Jadi ada dua Here We Go. Pemain muda Aiden Heaven dari Arsenal, pemain 18 tahun, center back. Ini Manchester United dalam tanda kutip berhasil merebut dari Arsenal, karena sebenarnya pemain ini masih berada dengan Arsenal ya. Sekaligus juga mengalahkan Eintracht Frankfurt untuk memperebutkan Aiden Heaven ini. Jadi pemain 18 tahun, dia berprofil sebagai pemain yang memiliki potensi besar, center back modern, bisa bermain di center back sebelah kiri. Karena memang memiliki kemampuan dengan kaki kirinya, disebutkan dia sebagai backup dari Lisandro Martinez. Ada peluang yang bisa terjadi secara langsung dia ke tim utama Manchester United. Menarik juga, Aiden ini sahabat dari Chido Obi Martin yang lebih dulu berada atau mendarat di Manchester United. Nah, ini merupakan kabar yang menurut gue juga positif ya, karena selain Eintracht Frankfurt, Barca ini juga melakukan pendekatan. Arsenal juga melakukan pendekatan untuk bisa memberinya kesepakatan baru, tapi Aiden Heaven ini lebih memilih Manchester United. Bukan berarti dia akan pasti mendapat tempat di tim utama, tapi jalannya lebih terbuka. Dan ini kalau dilihat memang menjadi pemain rekrutan kedua ya, Aiden Heaven, sebelum Diego Leon di periode Ruben Amorim, dan tentu saja yaitu seorang Patrick Dorgu. Patrick Dorgu mungkin bisa dibilang pemain yang datang pertama kali di periode Ruben Amorim bersama dengan Manchester United. Angkanya berapa? Menarik ya, angkanya ternyata adalah 30 juta plus 5 juta erons not guaranteed. Artinya 5 juta erons ini bukan erons yang mudah. Seperti misalnya kalau Manchester United juara kompetisi atau Patrick Dorgu sampai di penampilan mungkin ke 100 ya, baru 5 juta ini bisa keluar dari Manchester United. Jadi angka dasarnya ini berada pada 30 juta euro. Sempat dikabarkan Lecce menginginkan sekitar 40 juta euro, tapi dengan negosiasi yang dilakukan oleh manajemen Manchester United, 30 juta plus 5 add-ons yang tidak mudah. Ini merupakan kesepakatan yang menurut gua ya, walaupun manajemen Manchester United ini memiliki beberapa situasi yang sulit menurut gue, tapi kesepakatan yang diraih dengan Patrick Dorgu ini dengan angka 30 juta euro untuk pemain yang masih berusia 20 tahun, valuasi saat ini di Transfermarkt ini 20 juta euro. Ini kesepakatan yang menurut gue kesepakatan yang bagus sih, karena kontrak jangka panjang ya, by the way, ini akan 5 tahun di Manchester United. Dan bandingkan dengan ketika Manchester United mendatangkan Anthony, nyaris 100 juta. Casemiro 70 juta untuk pemain yang sudah memasuki usia senior ya menurut gue. Dan kesepakatan ataupun juga transfer yang dilalui sebelumnya ini
memberikan kesulitan di periode-periode setelahnya, terutama ketika pemain ini tidak perform. Nah, dengan Patrick Dorgu ini, menurut gua ya, tentu saja gua harapkan dia bisa berperforma bagus, tapi kalaupun tidak ya, untuk melepas sang pemain untuk kembali diberikan ke bursa transfer misalnya, untuk mendapatkan bahkan keuntungan dari penjualan transfer kalau memang ini diinginkan ya, nih berandai-andai Manchester United dalam posisi yang lebih baik. Dan tentu saja gua secara dengan amatiran berharap Patrick Dorgu bisa berperforma yang bagus, bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih positif bagi Manchester United yang akhirnya sekali lagi nih ada back kiri murni di Manchester United. Menarik juga ada fakta bahwa sejauh ini di Eropa angka kontribusi menyerang dari Patrick Dorgu ini termasuk yang paling tinggi, nomor 2 kalau tidak salah ya. Dan nomor 1-nya siapa? Adalah Amat. Jadi kombinasi antara Amat dan Patrick Dorgu ini sangat menarik, di mana keduanya memiliki kontribusi di penyerangan ya di tim masing-masing. Tentu saja ini juga cukup tinggi. Patrick Dorgu sudah pernah gue bahas secara ringan amatiran terkait dengan kemampuan teknisnya. Dia memang memiliki kekuatan ya di unsur penyerangan, termasuk juga crossing, termasuk juga membawa bola, tapi juga dia memiliki atribut yang bagus juga nih dari sisi defensif. Nah, akankah dia cocok? Akankah dia langsung bisa nyetel? Semuanya bisa terjadi ya menurut gua. Sekarang tinggal bagaimana Ruben Amorim. Ya dong, pemain ini didatangkan, masih muda, butuh support, butuh latihan, butuh bimbingan, butuh arahan dari siapa? Head coach. Kita tidak sedang bermain game. Ini ada tahapan, ada prosesnya. Pemain muda, yes, dia memiliki potensi, dia memiliki masa depan, dia memiliki hal yang positif banyak. Tapi kita atau di Manchester United ini juga ada contoh. Misalnya Rasmus Højlund datang, pemain muda di musim pertama, tampil cukup oke. Musim kedua ada kesulitan. Tapi apakah terus divonis bahwa dia gagal atau dia seperti apa? Menurut gue tidak seperti itu. Dalam perjalanannya, atlet ya, memang ada naik dan turun. Ini terutama untuk pemain muda. Dan nampaknya terkait dengan pemain muda, inilah kebijakan strategi dari manajemen Manchester United yang baru. Mencari bakat-bakat potensi pemain muda untuk didatangkan di Manchester United. Sempat dikaitkan dengan Alphonso Davies, Nuno Mendes, bahkan seorang Alvaro Fernandes ya dari Benfica. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti gue katakan tadi, salah satunya adalah memang mendatangkan pemain muda yang memiliki potensi besar, tidak memberikan kesulitan ya di situasi keuangan di periode mendatang, juga itu merupakan salah satu poin yang menurut gue saat ini menjadi pembeda dengan periode manajemen sebelumnya. Oleh karena itulah Patrick Dorgu dihadirkan di Manchester United. Nah, sekarang apakah akan berhenti sampai di sini? Gua belum tahu, informasinya semuanya masih sangat terbuka. Misalnya Casemiro ada kemungkinan juga bisa jadi meninggalkan Manchester United ya. Marcus Rashford pun juga demikian. Jadi segala kemungkinan masih akan terbuka. Dan setelahnya kalau itu bergerak, pemain-pemain tersebut tentu saja Manchester United bisa lebih leluasa untuk melakukan pergerakan. Tapi menurut gua ini merupakan kabar yang positif. Sekali lagi, Patrick Dorgu, apakah dia bisa langsung merubah keadaan di Manchester United misalnya, langsung, well, come on, pemain 20 tahun belum pernah bermain di Liga Inggris dengan situasi skuad yang saat ini kabar positif iya, tapi pesan gue, ekspektasi harus disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.